Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di mata kuliah manajemen pemasaran ini kita ada di sesi yang ke-6 ya. Nah, di sesi yang ke-6 ini nantinya kita akan membahas mengenai strategi penetapan harga. Namun sebelum saya sedikit menjelaskan mengenai materi kita kali ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk mengisi absensi, melengkapi diskusi-diskusi dan tugas-tugas yang diberikan. Karena nilai akhir teman-teman berdasarkan dari hal-hal tersebut. Dan masih banyak saya temukan teman-teman yang mengcopy paste punya teman-teman yang sebelumnya sudah menjawab. Jawabannya itu sama persis, tidak ada perbedaan. Bahkan kalimat-kalimat yang salah sekalipun, bahkan seperti spasi ya, antar kata yang tidak ada spasinya pun sama persis. Jadi saya harapkan, mungkin teman-teman saya tahu juga sibuk ya, berbagai kegiatan, ada yang sudah bekerja. Nah, namun walaupun begitu ya, kita harus bisa juga membagi waktu ya teman-teman, karena teman-teman yang memilih untuk kuliah di UT dengan sistem online, berarti kita harus bisa membagi waktu sedemikian rupanya sehingga teman-teman diharapkan nanti mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, jadi untuk yang copy paste ini ya sesuai dengan panduan UT. Kalau copy paste itu nilainya dikasih 0, cuman saya tidak mau sih ngasih nilai 0. Saya minimal saya kasih nilai 20. Tapi saya rasa dan saya yakin nilai 20 tidak akan membantu nilai teman untuk bagus untuk kedepannya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakan diskusi dan tugas itu dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, di manajemen strategi di materi kita kali ini di sesi yang ke-6 strategi penetapan harga, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan tentang strategi penetapan harga dengan tepat, juga mampu menjelaskan deskripsi harga. Yang kedua, menjelaskan arti penting penetapan harga. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang keempat, menjelaskan pemilihan strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Yang kelima, menjelaskan metode penetapan harga. Serta yang keenam, menghitung harga dengan metode penetapan harga. Nanti materi-materinya dapat teman lihat di materi inisiasi dan slide PowerPoint-nya. Tapi seperti yang saya jelaskan di sesi yang sebelumnya, bahwa harga ini sangat penting untuk kita tetapkan karena merupakan salah satu dari bauran pemasaran selain dari produk, flash, dan promotion ya teman-teman. Nah, harga ini menentukan apakah nanti pembeli kita ini akan banyak atau sedikit. Harga yang kita tetapkan tentunya harus sesuai dengan kondisi perekonomian di satu daerah, satu negara ya. Kenapa harga buah-buahan di Jepang itu mahal, sedangkan di Indonesia itu harga buah-buahannya itu murah? Karena memang ya tidak banyak ditemukan di sana itu pertanian-pertanian buah-buahan ya, sehingga mereka mesti mengimpor ya, mesti mengekspor ya nah buah-buahan dari luar negeri. Sedangkan di Indonesia itu kita kaya dengan buah-buahan ya teman-teman, jadi wajar aja harganya itu tidak tinggi, karena ya kalau kita menetapkan harga yang tinggi sedangkan penjualnya banyak, berarti kita akan ada besar kemungkinan tidak akan dibeli oleh konsumen-konsumen. Jadi harga ini juga terpengaruh dari pesaing ya teman-teman. Kalau ada pesaing yang menjual produk yang sama dengan kualitas yang sama, tapi harganya lebih rendah, nah kita tidak bisa dengan semena-mena menetapkan harga yang tinggi begitu aja. Karena sudah pasti produk kita tidak akan diminati oleh para konsumen. Sehingga ya kita akan merugi karena sudah mengeluarkan biaya-biaya produksi. Jadi kita mesti lihat terlebih dahulu. Yang pertama untuk menetapkan harga ini adalah pendapatan masyarakat ya, pendapatan masyarakat. Yang kedua, apakah yang kita jual ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dan yang ketiga, apakah pesaing ada yang menjual produk yang sama dan kualitas yang sama. Nah, makanya harganya harus kita sesuaikan dengan pesaing juga. Kalau kita menetapkan harga yang lebih tinggi,
yang lebih tinggi tentunya tidak ada yang membeli ya. Tapi kalau terlalu rendah bisa menyebabkan kerugian juga ya. Makanya kita harus melihat juga ya. Yang keempat itu biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk tersebut. Makanya untuk menetapkan harga tersebut yang seharusnya kita lakukan adalah kita lihat total biaya yang kita keluarkan dan dari total biaya yang kita keluarkan itu berapa persen keuntungan yang kita inginkan. Nah, ini nanti teman-teman dapat melihat dari metode-metode penetapan harga serta menghitung harga dengan metode penetapan harga ya teman-teman. Mungkin sedikit penjelasan saya mengenai strategi penetapan harga. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan juga lewat chat ya, aplikasi chatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.